Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafsa dari Prodi, Prodi Matematika. Saya akan membahas tentang tugas UAS dari trigonometri analitik dari bagian A, yaitu silinder. Dalam matematika, silinder adalah benda padat tiga dimensi yang menampung dua alas sejajar yang dihubungkan oleh permukaan lengkung pada jarak tertentu. Alas ini biasanya berbentuk lingkaran, seperti lingkaran, dan titik tengah kedua alas tersebut dihubungkan dengan ruas garis yang disebut sumbu. Jarak tegak lurus antara alas adalah tinggi H dan jarak dari sumbu ke permukaan ruas adalah jari-jari R silinder. Berikut adalah gambar tabung yang menunjukkan ruas dan tingginya dari gambar kiri tersebut. Bentuk silinder. Silinder adalah bentuk tiga dimensi yang terdiri dari dua alas melingkar sejajar yang dihubungkan oleh permukaan lengkung. Titik tengah alas melingkar tersebut saling bertumpang tindih sehingga berbentuk silinder tegak lurus. Ruas garis yang menghubungkan kedua titik pusat tersebut adalah sumbu yang menunjukkan tinggi silinder. Tampak atas silinder tampak seperti lingkaran dan tampak samping silinder tampak seperti persegi panjang. Tidak seperti wujud kuboid. Tabung tidak memiliki tinggi karena tabung memiliki lengkung dan tidak memiliki garis lurus. Tabung memiliki dua sisi berbentuk lingkaran. Ruas permukaan lengkung silinder yaitu 2RH satuan persegi. Kalau H itu sebagai tinggi, R sebagai jari-jari, pi dan 2. Luas permukaan total silinder yaitu A sama dengan luas itu sebagai A 2 pi R. R tambah H, H itu tinggi satuan persegi. Volume tabung adalah P sama dengan 2R kuadrat H satuan kubik, di mana H adalah tinggi dan R adalah jari-jari. Selanjutnya yaitu persamaan silinder. Lidah silinder merupakan tempat pendudukan garis-garis dalam ruang yang saling sejajar yang memotong suatu garis lengkung tertentu sama dengan garis lengkung dasar silinder. Garis-garis berbentuk lintas silinder dinamakan garis pelukis silinder. Cara menentukan persamaan silinder, misalkan diketahui bilangan arah garis pelukisnya A, B, C dan garis pelengkung dasarnya K garis 3 F X, Y, Z sama dengan 0, Y, X, Y, Z sama dengan 0. Lihat gambar 26. 1. Ambil sebarang titik P, PQ, R. PQ dan R parameter pada K sehingga diperoleh dua hubungan. F sama dengan PQS sama dengan 0. G sama dengan PQS sama dengan 0. 2. Persamaan garis pelukis melalui P dengan arah A, B, C. X sama dengan P tambah lambda A, Y sama dengan Q tambah lambda B. Z sama dengan R tambah lambda C, lambda sama dengan parameter. Dari 5 hubungan yang ada, parameter dieliminir diperoleh persamaan bidang silinder yang diminta.
Saya akan membahas tentang contoh soal dari persamaan silinder. Contoh, suatu bola S titik 2 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 11 diselubungi silinder yang arah melukisnya 112. Tentukan persamaan silinder yang dimaksud. Jawab. Ambil garis sembaran dengan arah 112 melalui X 0, Y 0, Z 0. X sama dengan X0 tambah lambda, Y sama dengan Y0 tambah lambda, Z sama dengan Z0 tambah lambda. Substitusikan E ke dalam X. S sama dengan 0. X0 tambah lambda kuadrat tambah Y0 tambah lambda kuadrat tambah 2 X0 tambah lambda kuadrat. Yang kuadrat itu termasuk buka tutup kurung sama dengan 9. X0 kuadrat tambah 2 lambda X0 tambah lambda kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah 2 lambda Y0 tambah lambda kuadrat tambah Z0 kuadrat tambah 4 lambda Z0 tambah 4 lambda kuadrat kurang 9 sama dengan 0. 6 lambda kuadrat tambah 2 X0 tambah 2 Y0 tambah 4 Z0 buka tutup kurung lambda tambah X0 kuadrat tambah Y0 0 kuadrat tambah Z0 kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Syarat supaya garis menyinggung bola adalah D diskriminan sama dengan 0, maka diperoleh 2 X0 tambah 2 Y0 tambah 4 Z0 buka tutup kuadrat kurang 4 X 4 kali 6 X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat kurang 9 sama dengan 0. 4 X0 kuadrat tambah 4 Y0 kuadrat tambah 16 Z0 kuadrat tambah 8 X0 Z0 tambah 16 Y0 Z0 kurang 24 X0 kuadrat kurang 24 Y0 kuadrat kurang 24 Z0 kuadrat kurang 24 Z0 kuadrat dikalikan 216 kuadrat. Minus 20 X0 kuadrat tambah 20 X0 kuadrat tambah 8 Z0 kuadrat tambah 8 X0 Y0 tambah 16 X 0 Z0 tambah 16 Y0 Z0 tambah 216 sama dengan 0. 5 X0 kuadrat tambah 5 Y0 kuadrat tambah 2 Z0 kuadrat kurang 2 X0 Y0 tambah 4 X0 Z0 kurang 4 Y0 Z0 kurang 54 sama dengan 0. Jika X0 Y0 Z0 dijalankan, maka diperoleh persamaan silinder. 5X kuadrat tambah 5Y kuadrat tambah 2Z kuadrat kurang 2XY kurang 4XZ kurang 4YZ dikurang 54 sama dengan 0. Saya akan membahas tentang elipsoid. Elipsoid adalah permukaan kuadrat, yaitu permukaan yang dapat didefinisikan sebagai set nol dari polinomial derajat 2 dalam 3 variabel. Di antara permukaan kuadrat, elipsoid ditandai oleh salah satu dari dua sifat berikut. Setiap penampang planar adalah elips atau kosong atau dikurangi menjadi satu titik. Ini menjelaskan nama yang berarti elips like.
itu dibatasi, yang berarti bahwa ia dapat tertutup dalam lingkup yang cukup besar. Sebuah elipsoid memiliki 3 sumbu simetri tegak lurus di perpasangan dan berpotongan di pusat simetri, ya disebut pusat elipsoid. Segmen garis yang dibatasi pada sumbu simetri oleh elipsoid disebut sumbu utama atau hanya disebut sumbu elipsoid. Ketika sumbu memiliki panjang yang berbeda, elipsoid dikatakan triaksial atau garis klaten, dan sumbu-sumbu tersebut didefinisikan secara unik. Jika dua sumbu memiliki panjang yang sama, maka elipsoid adalah elipsoid evolusi yang disebut spheroid. Dalam kasus ini, elipsoid invarian di bawah rotasi di sekitar sumbu ketiga, dan dengan demikian ada banyak cara untuk memilih dua sumbu tegak lurus dengan panjang yang sama. Jika sumbu ketiga lebih pendek, elipsoid adalah spheroid oblek. Yang lebih panjang itu adalah spheroid. Ketika ketiga sumbu memiliki panjang sama, elipsoid adalah sebuah bola. Elipsoid adalah sebuah bola. Persamaan elipsoid sama dengan x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat tambah z kuadrat per c kuadrat. Keterangan: bola di atas a sama dengan b sama dengan c sama dengan 4. Spheroid kiri bawah a sama dengan b sama dengan 5, c sama dengan 3. Elipsoid triaksial kanan bawah a sama dengan 4,5, b sama dengan 6, c sama dengan 3. Saya akan membahas tentang elips dan elipsoid. Garis busur tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya tetap sama dengan 2a terhadap dua titik pos tertentu. Makin titik elips, maka kedua titik fokus F1 dan F2 makin menjauhi pusat elips 0. A sama dengan setengah sumbu panjang elips, B sama dengan setengah sumbu pendek elips, F sama dengan titik fokus. Mengempengan F sama dengan A per B per A sama dengan 1 kurang B per A, B per A sama dengan 1, F sama B per A sama dengan 1 akar 1 kurang E kuadrat. Eksentrisitas pertama E sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 kurang B kuadrat per A kuadrat sama dengan 2F per akar 2F per F kuadrat. EA sama dengan A akar A kuadrat per B kuadrat. Eksentrisitas kedua E aksan sama dengan A kuadrat B akar A kuadrat kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat kurang 1. A per A kurang B per A sama dengan F sama dengan 1 kurang akar 1 kurang F kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1 per akar 1 tambah E aksen kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan F tutup buka kurang 2 kurang F tutup kurung sama dengan F kuadrat sama dengan E aksen kuadrat per 1 tambah F aksen kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan F 2 kurang F per 1 kurang F buka tutup kurung kuadrat sama dengan 2 E kuadrat per 1 per kurang E kuadrat sama dengan E aksen kuadrat. A kurang B per A plus B sama dengan F per 2 minus F sama dengan 1 kurang akar 1 kurang E kuadrat per 1 plus per E akar
1 kurang E kuadrat sama dengan akar 1 plus minus E aksen kuadrat kurang 1 akar 1 per E aksen 2 plus 1 A pangkat 2 kurang B pangkat 2 per A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan F2 buka tutup kurung 2 F2 kurang F per 1 plus 1 kurang F buka tutup kurung kuadrat sama dengan E kuadrat per 2 minus E kuadrat sama dengan 2 E aksen 2 per 2 plus E aksen 2 B per A sama dengan A per C sama dengan 1 per kurang F sama dengan akar 1 kurang E kuadrat sama dengan A 1 per 1 akar 1 tambah E aksen 2 C sama dengan A kuadrat per B sama dengan A akar 1 plus E kuadrat akar sama dengan B plus 1 tambah E aksen 2 kuadrat buka tutup kurung. Saya akan membahas tentang menggambar silinder. Adapun langkah-langkah dalam menggambar silinder sebagai berikut. 1. Sketsa 3 poros koordinat. 2. Sketsa 3 poros koordinat. 3. Sketsa jejak pada ruang paralel di bagian sebelahnya. 4. Gambarkan sudut luar untuk memberikan penjelasan bentuk. Mengambil contoh persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 dapat poros di Z. Ada gambar 1 dan 2, 3 dan 4. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila mengalami kesalahan dalam perkataan dari materi dan soal berikut, kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.